wisuda khataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya itu ya beliau-beliau ini kadang nggak bisa baca Quran, anaknya bisa hafid. Nah, ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk para akademisi di kampus, bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun, dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu dorong. Wong penjajah berdiundang dorong. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil dorong. Kayak apa susahnya pas itu? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat itu kalau punya kesadaran melawan. Kok kesadaran melawan? Nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti itu. Kayak apa? Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita tidak berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan. Padahal saking lucunya, mau penjajah berdiundang dong. Kayak apa? Susahnya apa? Tapi barokahnya punya harapan, bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh gara-gara jadi buruh lama, roh enake wong sugih, duwe akeh, rumahnya AC nang kulkasan, terus punya harapan muga-muga anakku ora kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang buta huruf, periode anak cucu sudah hafal Quran. Banyak orang yang nggak tamat SD, periode anak sudah dosen. Makanya PR kita setelah kita jadi anaknya orang awam, jadi dosen, jadi dokter, apa kita akan jadi dokter bisa lebih baik? Nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya. Makanya kalau dalam di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah Allah. Karena Nabi Adam itu bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa aso adamu rabbahu fahuwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak penjahit. Seorang lagi, saya ini tidak penjahit. Terus pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit sarung. Itu mesti bahasanya ro'aituhu yaqutu sauban atau ro'aituhu khoto sauban. Saya melihat Gus Bahar sedang menjahit. Sedang menjahit ya sudah sedang menjahit, tapi saya tetap tidak penjahit. Adam itu hanya dibahasakan Allah wa aso adamu rabbahu fahuwa. Itu sama dengan bahasa khoto fulanun at-tauba, ada orang menjahit baju. Ya sudah menjahit saja, tapi tidak penjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang dosa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis, nuruti pikirannya, khayalnya daripada mengikuti kaidah. Padahal kalau dalam kaidah seperti yang saya utarakan tadi, bahasa fasik itu isim fa'il itu zamannya itu hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, berarti sekarang sedang fasik. Orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana sih? Kita tidak pernah tahu kaifa akibatnya, nanti akibatnya kayak apa. Kita perang Uhud, bencinya kita sama Wahsy karena membunuh Said Hamzah, bencinya kita sama Khalid bin Walid karena dia panglima perang orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk, Wahsy sama. Mungkin sebagian mahasiswa, ini sudah sekaligus sambut mahasiswa baru, mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang lugu, yang awam, mungkin yang jualan pentol, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya nasib kayak bapak. Sementara kadang yang kita anaknya orang mapan, justru inginnya menuntut yang bersifat materi. Jadi akhirnya apa? Setelah yang anaknya orang awam, anaknya orang lugu ini jadi orang, nanti jadi kebanggaan, saya ini anaknya orang biasa bisa jadi dekan. Tapi yang menggerakkan itu apa?
yaitu harapan. Makanya ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh, anak saja gak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Gak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhannya. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikatul jibal, itu Nabi masih ngendikan bal arju ayyukhrijawahu min aswabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi ini yang sedang kafir saja Nabi tidak berhenti berpengharap. Saya sering ketemu bapak-bapak itu cerita ke saya, Gus saya dulu itu tidak puasa gara-gara anaknya ikut program Iqra atau Qiraati atau yang bual atau ikut TPA. Itu anaknya puasa masih kecil, karena masih kecil puasa itu digendong. Lama-lama bapaknya ini malu, anakku itu poso, akhirnya itu poso. Kalau sudah khataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya itu ya lucu. Beliau-beliau ini kadang nggak bisa baca Quran, anaknya bisa hafid. Sudah kampus juga sama. Kadang bapaknya nyuruh saya wis pacaane gak parlentes, gue tok duwe iso. Anaknya kadang kumplot. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpengharapan, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Makanya agama ini bagi siapa? Limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Agama ini bagi siapa yang selalu punya. Indonesia pernah gak merdeka, pernah ada gespok, pernah ada apa saja, dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa, tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja, karena agama ini limangkana